Kalau kalian ingat, DJI punya drone dengan nama Mavic 3 dengan kamera bersensor Micro Four Thirds untuk memberi image quality yang sangat baik dan juga punya lensa telefoto untuk menghasilkan zoom dengan kualitas yang terjaga. Nah, sekarang keluar drone yang cukup identik, cuman membuang lensa telefotonya, tapi membuat drone ini jadi opsi dengan kamera bersensor Micro Four Thirds yang lebih affordable. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas sedikit aja impression tentang peluncuran drone terbaru DJI, yaitu adalah DJI Mavic 3 Classic. Buat yang belum tahu, gue adalah penggemar drone DJI. Karena walaupun gue bukan seorang pilot drone profesional gitu ya, gue juga tidak berprofesi sebagai pilot drone sama sekali gitu kan. Jarang banget mengoperasikan drone, tapi gue punya 2 drone yang kalian bisa lihat ada di sebelah sini, yaitu DJI Avata dan juga Mini 3 Pro. Memang bukan drone flagshipnya DJI, tapi gue sangat cinta dengan kedua drone tersebut karena memberikan experience yang menarik. By the way, buat yang belum nonton reviewnya, silahkan diikutin kedua drone tersebut karena seru banget. Yang Mini 3 Pro kita itu ngetes di Karimun Jawa, dan untuk yang Avata kita ngetes waktu itu sekalian camping dan terbang-terbang cari gambar-gambar yang sinematik gitu ya. Yang seru-seruan juga sih sebenarnya kalau si Avata karena dia style FPV. Tapi itu kalau kalian belum nonton, silahkan, kedua drone tersebut menarik banget pembahasannya. Tapi kali ini gue pengen bahas drone yang mungkin bisa dibilang cukup flagship, tapi di sini diciptakan opsi yang agak lebih affordable gitu. Jadi affordable flagship yang membuat gua bener-bener tertarik banget. Karena gini, gua emang sebelumnya itu udah tertarik banget sama Mavic 3 karena salah satu fitur yang paling kuatnya adalah dia membawa sensor seukuran Micro Four Thirds. Micro Four Thirds itu adalah sensor yang cukup gede gitu. Itu adalah sensor yang digunakan pada kamera-kamera mirrorless juga. Terutama yang gede itu kalau Micro Four Thirds punyanya Olympus, punyanya Lumix. Begitu juga sensor Micro Four Thirds banyak dipakai oleh kamera-kamera cinema. Jadi kalau kita berbicara soal ukuran sensor aja, dia harusnya bisa memberikan image quality yang sangat baik. Walaupun terlepas dari ukuran sensor, kita akan membahas juga soal image processingnya. Tapi gue sangat percaya sama DJI karena DJI image processingnya bagus gitu untuk sensor-sensor drone mereka. Karena kita di Mini 3 Pro itu belum begitu gede ya. Di Mini 3 Pro itu ukurannya 1/1.3 inch sensornya. Jadi bahkan belum 1 inch, dan itu gambarnya menurut gue cukup memuaskan. Kalau yang 1 inch-nya itu DJI R2S, itu kalau nggak salah sensornya 1 inch, dan di sini sensornya Micro Four Thirds. Gimana gue nggak excited terhadap image quality yang diberikan gitu kan. Jadi dari waktu Mavic 3 keluar itu gue udah excited banget. Cuman Mavic 3 itu sangat-sangat pricey, sangat-sangat mahal gitu ya. Setahu gue untuk yang versi standarnya aja dia dijual seharga 32 juta rupiah di Indonesia. Sedangkan untuk Fly More combo-nya dia seharga 42 juta di Indonesia. Jadi cukup pricey, dan kita ada yaitu bayar lebih karena ada beberapa fitur yang lebih juga. Cuman menurut gue kayak lensa telefotonya tersebut, menurut gue sih di workflow gue nggak akan kepake gitu. Gue nggak begitu pakai zoom-zooman di drone. Jadi ya menurut gue sekarang dengan itu dihilangkan dan harga drone-nya di Mavic 3 Classic ini jadi lebih murah, menurut gue jelas lebih menarik. Nah, yang sekarang keluar ini jauh lebih budget, dan yang gua suka DJI Official Indonesia itu ternyata langsung ada di Tokopedia-nya gitu ya, di e-commerce-nya DJI Official Indonesia. Jadi barangnya sudah ready, sepertinya cepet banget dari launching dia tiba-tiba udah ready, dan harganya jauh lebih budget karena kita bisa dapat drone tersebut, paling nggak yang gua lihat di official store-nya Tokopedia punyanya DJI, itu harganya 26 juta rupiah. Dan itu udah dapat remote RC, remote yang udah ada layarnya gitu. Sama kayak yang kita pakai di Mini 3 Pro kita juga. Cuman ini biasa sih, ini mungkin stylenya DJI juga di Indonesia karena mereka jualnya nggak langsung komplit. Yang gue lihat di Tokopedia cuma versi yang itu doang, yang pakai remote RC. Setahu gue harusnya ada yang pakai remote biasa atau yang remote RC Pro. Sama setahu gue harusnya ada yang jual, harusnya dijual juga versi untuk drone-nya doang.
Dan buat kita sih sebenarnya lebih appealing yang drone-nya doang ya. Karena kita punya remote DJI RC-nya gitu kan. Jadi ya biasanya sih nanti tetap akan dijual, cuma kalian harus tunggu dulu gitu. Karena kayak Avata itu dijual akhirnya drone-nya doang, cuman ya tunggu dulu agak lama gitu kan. Tapi paling nggak di sini udah ready untuk yang basicnya dengan RC remote. Menurut gue menarik banget, apalagi di harga 26 juta, jauh lebih affordable gitu ya. Tapi buat harga-harga yang lainnya yang lebih komplit, kalian bisa cek, udah dibahas juga sama Om BJ di The Gadget Whisperer, karena dia udah unboxing duluan juga. Dan kalau kalian memang penggemar produk-produk DJI, pastikan kalian subscribe ke dia, karena dia paling up to date juga soal DJI. Tapi ya, dia ada jelasin beberapa harga di Indonesianya, jadi udah ada informasi yang konkret juga gitu. Dan menurut gue cukup affordable gitu untuk sebuah drone yang bisa dilipat, yang bisa memberikan kualitas gambar sekelas mirrorless gitu ya, sekelas mirrorless Micro Four Third gitu. Jadi kenapa enggak gitu. Nah, kalau kita berbicara soal spesifikasi sendiri, dia juga masih mirip sama Mavic 3. Dia membawa video 5,1K highest resolutionnya. Dia juga flight time-nya itu bisa sampai 46 menit. Yang gue yakin sih itu lama banget ya. Kalaupun kita off, nggak dapet lah 46 menit, mungkin sekitar 35 menit aja, itu udah lama banget. Karena kita pakai Mini 3 Pro, itu klaimnya 37 menit. Kita pakai ya mungkin nggak sampai 37 menit, anggaplah 30 menit, tapi itu lama banget. Buat drone tuh kayak forever banget gitu ya. Gue bisa drone udah terbang, bikin video waktu di Karimun Jawa, abis itu gue ngobrol sama Ska, kita shot apa lagi Ska? Ngeliatin poin, drone di atas aja udah standby gitu, nungguin kita mikir, dia gitu di atas ngeliatin kita. Jadi buat sebuah drone sih, ya itu lama banget gitu. Jadi menurut gua ini mirip banget sama Mavic 3 gitu kan. Mirip banget sama Mavic 3, cuman dengan harga yang lebih affordable, yang lebih tertarget. Bukan tertarget ya, bahasa gue gimana sih? Maksudnya yang lebih bisa ditargetkan ke audiens yang lebih luas, ke user yang lebih luas. Bahkan gue juga sempat lihat ada YouTube shortnya Philip Bloom, dia ngejelasin kalau di Mavic 3 Classic ini DJI membawa lagi fitur tripod namanya. Agak aneh ya, karena fitur ini untuk movement, cuma movementnya tuh jadi sangat lambat gitu. Di minimum movement speednya itu sangat lambat, yang bisa membuat gambarnya sinematik. Dan gue suka banget sama shortnya Philip Bloom tersebut. Tapi ya video dia, ketika gue bikin video ini, video utamanya si Philip Bloom belum keluar, jadi gue belum bisa lihat pembahasan dari dia. Tapi tetap drone ini sangat menarik. Nah, kalau untuk DJI sendiri, mungkin kalau nonton video ini, mungkin kalau bisa tolonglah kita di-support gitu ya untuk DJI Mavic 3 ini, Mavic 3 Classic ini. Karena kita udah bahas Mini 3 Pro, Avata itu kita budget sendiri. Mau gua ngefans banget, tapi gua misalkan ngambil si Mavic 3 Classic juga, itu tetap cekak ya kalau dipaksa-paksain gitu ya. Karena gua nggak mau jual juga yang dua ini. Fun banget kalau lagi keluar gitu kan. Jadi ya kalau bisa disupport lah gitu. Jadi kita pastinya nanti lebih niat juga buat ngerjain reviewnya. Yang kemarin aja sampai kita keluar loh, sampai ke Karimun Jawa gitu kan, Mini 3 Pro. Jadi bolehlah disupport. Yang di Amerika kesian nih, di ban. Tapi nggak tahu juga sih, nggak menjamin juga. Nggak ada kabar. Iya, soalnya katanya sih penjualan, kalau untuk masalah band, penjualan belum jelas gitu loh. Karena berita-beritanya ya beberapa media doang. Kita nggak tahu apa-apa Ska. Ya di Indonesia sih harusnya tidak ada terpengaruh banget ya. Dan sangat-sangat exciting gitu. Tapi tolong DJI kalau bisa support juga gitu ya produknya. Nih gue langsung janjiin aja sekarang, kalau barangnya datang dari DJI, pasti kita ada spend budget lebih buat total langsung berangkat ke tempat-tempat yang landscape-nya menarik gitu kan, buat test shot doang. Jadi ya itulah. Jadi DJI ditunggu. Oke, paling segitu aja sih sedikit video kali ini. Dan semoga bisa memberi gambaran aja buat teman-teman yang mungkin udah ngelirik drone ini juga. Menurut gua kalau kalian ada budgetnya ya, walaupun kita juga belum di seeding sekarang, DJI belum reach ke kita nggak tahu apa-apa. Tapi menurut gua di harga 26 juta rupiah itu udah oke banget. Dan
kalau nonton videonya Om BJ di The Gadget Whisperer, dia kalau drone only tuh harga 22 juta. Jadi lebih oke. Kalau mau beli ya lebih cocok yang drone only. Tapi kan drone only-nya juga belum dijual gitu ya. Walaupun kita ada remote-nya. Jadi ayolah DJI biar kita cepet-cepet reviewnya gitu. Jangan nunggu yang drone only-nya keluar gitu. Karena harganya sih ya walaupun lebih affordable 26 juta tapi kan lumayan ya. Bisa buat DP Royal Enfield tadi. Gitu. Tadi kita habis dari pameran motor ya, ada Royal Enfield, gue di iniin. Ya, itu keluar dari topik tapi maksudnya itulah kalau bisa disupport. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau kalian punya pertanyaan seputar drone ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Seputar drone yang 2 ini juga kalau kalian ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.